Bagian ketiga adalah bagian penutup. Pada bagian ini ada tambahan beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan analisis laporan keuangan, khususnya terkait dengan analisis rasio keuangan. Nah, yang pertama, selain dari rasio-rasio yang tadi sudah kita bahas di bagian kedua, sebenarnya gabungan beberapa rasio itu juga bisa membantu untuk menganalisis operating cycle dari perusahaan. Ya, operating cycle perusahaan itu adalah menggambarkan 3 fase, ya, fase akuisisi persediaan. Jadi dari mulai membeli persediaan, gitu, lalu menjual persediaan, sampai ke kemudian cash-nya kita terima. Nah, itu adalah satu operating cycle perusahaan. Nah, rasio-rasio yang tadi kita hitung itu bisa membantu di dalam menganalisis operating cycle perusahaan. Ya, misalnya tadi kita kan bisa melihat ada account payable turnover ratio. Nah, itu kan menggambarkan ini account payable turnover ratio tadi tidak dijelaskan ya, adanya account receivable ratio ya, turnover ratio yang di bawah yang nomor 3, ada inventory turnover ratio. Saya mulai dari bawah ya, receivable turnover ratio ini berarti menggambarkan seberapa lama piutang outstanding, berarti kan terkait dengan collection of cash, gitu ya. Inventory turnover ratio ini mencerminkan seberapa lama inventory outstanding di gudang. Berarti ini mencerminkan proses penjualan dari inventory. Yang nomor 2 ada self inventory. Lalu yang ketiga, yang accounts payable turnover ratio dengan rumus yang sama dengan receivable turnover ratio itu mencerminkan berapa lama accounts payable outstanding, berarti pembayaran dari inventory ya, terkait dengan acquisition of inventory. Ya, jadi terkait dengan purchase of inventory, self inventory, dan collection of cash dari customer. Nah, ini rasio ini kan menggambarkan tadi 3 rangkaian, akuisisi inventory, penjualan inventory, dan kemudian penerimaan kas dari pelanggan. Jadi bisa menggambarkan operating cycle dari perusahaan. Ya, jadi menggabungkan beberapa rasio yang ada di dalam analisis rasio keuangan tadi bisa memberikan informasi yang lain. Kedua, ini juga sama, menggabungkan beberapa rasio itu juga bisa memberikan makna tambahan ya. Misalnya di model yang di-create oleh Dupont, ya Dupont model itu bisa menganalisis lebih lanjut hubungan antara satu rasio dengan rasio yang lain, ya, sehingga kita bisa memahami strategi perusahaan secara lebih utuh ya. Misalnya di sini nih, kalau kita lihat rumus ROE, net income dibagi average stockholders equity, di Dupont model dijelaskan bahwa itu sebenarnya terdiri dari 3 komponen. Net profit margin, profitabilitas perusahaan, total asset turnover, ya, bagaimana perusahaan memanage aset, dan financial leverage, yaitu sumber dari pendanaan. Ya, ROE itu ternyata tergantung dari 3 hal ini. Jadi untuk bisa meningkatkan ROE, maka kita bisa melihat apakah kemampuan profitabilitasnya yang harus diperbaiki, net profit marginnya, ataukah ada kendala di total asset turnover-nya, memanage asetnya, atau di financial leverage-nya dari sumber pendanaan dari asetnya gitu. Nah, ini akan lebih bermakna lagi. Jadi ketika misalnya perusahaan punya target, kita ingin mencapai ROE tertentu gitu ya, di mana rumus ROE-nya adalah net income dibagi average stockholders equity. Lalu kemudian katakanlah current condition-nya ROE-nya adalah 8%, lalu perusahaan mau naikkan menjadi 12%. Nah, kalau kita mau naikin ROE dari 8% jadi 12%, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau hanya melihat ROE-nya, kita agak sulit melihat memperoleh inspirasi gitu ya, apa action yang harus kita lakukan. Tapi begitu kita pecah, kita urai dengan menggunakan pendekatan Dupont, kita tahu tuh, untuk meningkatkan ROE bisa profitabilitasnya nih, ya, net profit margin, net income dibagi net sales revenue. Jadi misalnya efisiensi biaya. Nah, jadi caranya bisa dengan melakukan efisiensi biaya supaya nanti net income dibagi net sales revenue-nya makin besar. Ya. Atau cara lain, cara memanage asetnya lebih produktif gitu. Sehingga nanti setiap unit aset gitu aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan revenue yang lebih tinggi. Nah, ini bicara
memanage asetnya. Nah, atau dari segi financial leverage-nya, bahwa pendanaan total stockholders equity yang mendanai total asetnya itu harus semakin tinggi gitu ya. Perbandingan antara total aset dibandingkan total stockholders equity-nya. Ya, artinya yang dari setiap ya, investasi modal yang kemudian diinvestkan menjadi aset itu lebih banyak, lebih tinggi. Jadi kalau kita invest di total asetnya makin banyak, maka akibatnya asetnya lebih banyak, lalu kita manage turnovernya dengan baik, lalu kemudian kita manage efisiensi biayanya, maka ROE-nya akan meningkat. Jadi dengan perincian ini, perusahaan bisa mengidentifikasi action yang mau dilakukan. Apakah hanya di salah satu, di profitabilitasnya saja, di manajemen asetnya, atau di financial leverage-nya, ataukah kombinasi. Nah, ini lebih clear untuk perusahaan, untuk manajemen melakukan aksi berikutnya. Ya. Oke, berikutnya adalah catatan-catatan penting pada saat kita melakukan analisis laporan keuangan terkait dengan rasio-rasio keuangan. Yaitu yang pertama, ya, bahwa rasio analisis ini sangat membantu pengambil keputusan untuk mengidentifikasi significant relationship antar pos tadi ya, dan mengambil melakukan perbandingan yang bermakna. Tadi saya katakan bedanya antara perbandingan pos biasa dengan rasio keuangan di mana? Nah, karena perbedaan utamanya adalah bahwa di rasio keuangan itu dia memiliki makna lebih, ya, meaningful comparisons. Ya. Kedua, ini harus diingat, no single ratio tells the whole pictures. Jadi jangan menghitung hanya berdasarkan 1-2 ratio, ya, harus lebih komprehensif. Different ratio explain different aspect, jadi sama-sama profitability, tapi rasionya berbeda-beda, cara menghitungnya itu mencerminkan aspek yang berbeda. Dan kita pun tidak boleh lupa bahwa financial statement analysis ini melibatkan judgment, ya, judgment. Nah, untuk menghindari judgment itu, maka harus lebih spesifik apa informasi yang kita butuhkan, sehingga rasio yang kita pilih pun lebih spesifik, sehingga judgment-nya bisa lebih dikendalikan, gitu ya, tidak terlalu bias. Oke, ini catatan-catatan yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan analisis rasio keuangan. Nah, dalam menginterpretasikan rasio dan teknik-teknik yang lain, pertama kita harus menentukan rasio apa yang akan kita gunakan yang akan menghasilkan informasi yang objektif. Nah, ini terkait dengan yang tadi ya, ada kemungkinan bias, maka kita perlu lebih hati-hati dalam memilih rasio, maka harus lebih spesifik tuh tujuan kita, sehingga rasio yang dipilihnya juga lebih spesifik untuk menghindari bias tadi. Kemudian yang kedua, seperti yang saya jelaskan di bagian kedua, bahwa rasio ini akan lebih bermakna kalau kita interpretasikan dengan cara dibandingkan dengan rasio yang lain atau ada nilai tertentu sebagai benchmark, gitu ya. Akan jauh lebih bermakna dibandingkan hanya satu angka saja. Ya, itu agak-agak meaningless. Jadi kalau ingin bermakna, bandingkan dengan rasio yang lain, dengan perusahaan yang lain, dengan tahun yang berbeda, atau benchmark dengan nilai tertentu. Yang kedua, hati-hati pada saat melakukan perbandingan antar entitas yang berbeda, maka pastikan entitas itu comparable, ya, dari segi industrinya, dari segi kegiatan bisnisnya atau operasionalnya, dan kebijakan akuntansinya. Karena ingat, informasi adalah laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi yang berbeda bisa menghasilkan angka yang berbeda. Nah, kalau kita melakukan analisa laporan keuangan tidak aware terhadap kemungkinan pengaruh kebijakan akuntansi, bisa mislead ya analisis kita. Maka pastikan kalau mau membuat komparasi, industrinya sama, kegiatan operasionalnya juga sama, dan accounting policy-nya juga sama, ya, supaya comparable, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, karena rasio ini berdasarkan informasi yang diagregasi, maka jangan berhenti hanya di rasionya, angkanya, tapi kemudian kita harus mencari informasi tambahan kenapa atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi rasio tersebut. Ya, paling tidak Anda harus membaca notes to financial statement-nya. Jadi kalau Anda seorang analis, tidak hanya cukup menghitung, membandingkan dengan perusahaan yang lain atau dengan tahun yang berbeda, tapi kemudian harus tahu
apa namanya, behind the story-nya. Jadi apa namanya, story behind the the value gitu ya. Jadi cari tuh kenapa, cari di notes, cari informasi apa, atau ada informasi di market yang mungkin mempengaruhi rasio yang kita hitung gitu ya. Itu yang keempat. Lalu yang terakhir, ini sekali lagi menegaskan hati-hati bahwa counting choices bisa berpengaruh terhadap rasio yang kita hitung. Ya, jadi hati-hati betul. Kita harus paham betul mengenai accounting policies, pilihan kebijakan akuntansi yang bisa dipilih oleh perusahaan, karena itu bisa punya dampak terhadap rasio yang kita hitung. Selain rasio, kita juga harus mempertimbangkan informasi keuangan lainnya, ya, yang mungkin berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja perusahaan, kinerja keuangan perusahaan, ya. Misalnya kita lihat masalah growth-nya, gitu ya, atau ada aspek-aspek yang non ekonomi yang punya dampak dan faktor-faktor subjektif lainnya, ya. Ini konteksnya udah lebih luas ya. Tadi ketika sudah bicara pengaruhnya kepada investment decision. Jadi tidak hanya financial statement analysis, tapi juga perhatikan informasi lain di dalam mengevaluasi individual company factors, gitu ya. Nah, terkait dengan hal tadi, ya, bahwa pada saat melakukan perbandingan atau komparasi gitu ya, terutama nih analis ya, analis tetap pada saat ingin mengetahui informasi yang lebih dalam dari hasil analisis laporan keuangan, tadi ingin tahu apa cerita di balik angka-angka ini, cari informasi tambahan, tapi tetap kita diingatkan kepada etika ya, etika informasi, penyebaran informasi di area publik. Ya, jangan sampai kemudian ada insider information ya. Kita memperoleh informasi yang tidak available kepada publik karena ada kedekatan tertentu atau ada konflik kepentingan ya. Ini perlu diperhatikan masalah etika di dalam memperoleh informasi yang nanti mungkin bisa berdampak terhadap transaksi di market ya. Ini terutama ke analis ya. Ketika analis punya akses tertentu, punya informasi tertentu yang belum publik, nah hati-hati di dalam menganalisis informasi itu, jangan sampai kemudian termasuk insider trading, insider information yang nanti tujuannya ada kepentingan keuangan di pengelolaan informasi tersebut. Nah, ini harus dihindari dalam konteks perolehan informasi yang lebih lanjut. Terakhir, analis sering menggunakan analisis laporan keuangan atau informasi dari analisis laporan keuangan sebagai red flag, yang mencari red flag yang bisa mensignalkan ada permasalahan keuangan atau ada fraud di bidang keuangan ya di perusahaan. Nah, itu biasanya bisa juga diperoleh red flag itu dari hasil analisis laporan keuangan. Ya, contohnya misalnya ketika kita melakukan analisis laporan keuangan, mungkin kita menemukan kok ada peningkatan sales yang nggak masuk akal ya, persediaan inventory pergerakan inventory yang nggak masuk akal, atau kita lihat kok earnings-nya dibandingkan sama cash flow-nya tadi jauh berbeda ya antara laba bersih dan arus kas dari operasional ya, atau informasi yang lain ya. Informasi ini mungkin diperoleh dari analisis laporan keuangan dan bisa jadi red flag bagi analis. Ini something wrong, ini ada sesuatu yang harus kita dalami lebih lanjut. Kira-kira demikian materi kita hari ini mengenai analisis laporan keuangan. Silahkan dipelajari kembali PowerPoint maupun Excel-nya. Nanti saya juga akan submit, akan upload PowerPoint dan Excel yang tidak dalam konteks penjelasan perkuliahan seperti ini ya, untuk bisa dipelajari secara mandiri. Jika ada pertanyaan nanti bisa kita lanjutkan di diskusi di WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.